pada hari ini adalah kebetulan kawan baik saya. Dia juga adalah seorang date facilitator di JPCC. Namanya adalah Freddy Dermawan. Freddy Dermawan adalah Managing Director dan juga founder daripada Enlight Consulting, yaitu adalah a CFO Services Company. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelayanan untuk mengerti tentang finansialnya mereka, mendukung CEO-nya untuk bisa melihat keuangan supaya bisa memberikan budget dan target yang lebih baik untuk perusahaan-perusahaan mereka. So this guy is really good. He's married, dia juga sudah punya anak-anak, dia pelayanan di JPCC, di Marketplace Ministry, dan juga di Date Ministry sebagai Date Facilitator. So without further ado, please help me welcome, tulis di chat room kalian, welcome Freddy, say hello, 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 Freddy Dermawan. Yes, that's right. Hari ini kita ada di satu ruangan yang sama-sama, bisa bilang, what, ada hello, udah keluar di situ. Hello. Alright. So, kita hari ini melakukan studionya di tempat yang sama karena kita hari ini menggunakan Blackboard supaya kita bisa menjelaskan keuangan lebih baik. So, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan teman-teman semuanya, pastikan kalian datang dengan pertanyaan. Nanti waktu Freddy lagi jelaskan, kita akan coba, kita tadi sudah ngomong satu sama lain, kita akan ngomong sepelan mungkin yang kita bisa supaya nggak terlalu cepat. I hope that you guys come with questions. Put it in the Q&A, and then we can do all these things together. So welcome Freddy, thank you for joining us today. Thank you for inviting. Alright, so hari ini kita akan cerita tentang managing finance during crisis. Pertanyaan yang pertama, simple, tapi mungkin jawabannya 700 menit, yaitu adalah bagaimana caranya manage keuangan kita di tengah-tengah daripada krisis seperti hari ini. Oke, nggak ada yang simple-simple dulu ya pertanyaannya. Oke, so kalau managing finance during the crisis is memang dialami oleh banyak orang lah ya sekarang. Cuman kalau ditanya paling penting apa sih yang perlu kita perhatikan? Definitely pasti satu profitability, gitu. Profitability keuntungan. Gitu. Jadi kadang-kadang suka diabaikan atau kadang-kadang suka salah diinformasikan tentang keuntungan dari sebuah perusahaan. Nah, memang banyak yang bilang yang penting cash flow-nya lancar. Tapi kadang-kadang karena fokus sama cash flow yang lancar, keuntungannya diabaikan. Nah, ini seringkali jadi terjadi dalam krisis. Nah, buat saya, jangan sampai itu miss gitu. Jadi, keuntungan tetap adalah satu hal yang perlu diperhatikan dari sales, dari penjualan, dari managing biaya, baik itu operasi atau tidak. Nah, tapi yang penting tetap memperhatikan keuntungan, tetap memperhatikan profitability dari sebuah perusahaan. Itu I think basic 101 ya dalam managing finance during baik krisis ataupun enggak sih gitu. Cuma memang kalau krisis kebetulan kadang-kadang sempat diabaikan karena terlalu fokus sama cash flow gitu. Nah, tadi saya juga sempat mention cash flow, ya memang cash flow harus diperhatikan. Jangan sampai sibuk dengan nyari untung tapi kemudian cash flow-nya nggak ada diurus, gitu. Untung, jualan, tapi nggak pernah dibayar. Nah, itu juga salah satu isu terbesar yang sempat terjadi. Pasti ada seasonnya lah dalam sebuah perusahaan yang membuat cash flow-nya tidak teratur dengan baik, gitu. Nah, ketiga mungkin tentang sebuah ini kali ya, likuiditas, gitu. Likuiditas more on lebih kepada kemampuan dari sebuah perusahaan untuk cover dia punya kewajiban, gitu. Untuk bayar yang harus dibayar lah ibaratnya gitu. Jadi bukan cuma tentang sebuah keuntungan, jangan cuma untung, jangan cuma ngatur uang masuk atau keluar aja, tapi mesti diperhatikan tentang apa yang lagi dibangun, gitu. Apa yang lagi dibangun dalam sebuah perusahaan, kemampuan dia untuk kemudian cover dia punya kewajiban-kewajiban, gitu. So, I think ini hal paling mendasar dalam mengatur sebuah perusahaan, tapi terutama dalam sebuah krisis, jangan sampai memperhatikan 2 dari 3, atau 1 dari 3 bahkan. Jadi memang 3 dari ini tetap harus selalu diperhatikan, gitu. Karena kalau enggak, contoh untung iya, uang masuk iya, tapi ternyata nggak mampu untuk bayar hutang, gitu. Atau kemampuannya ada, kasnya ada, tapi kemudian ternyata nggak untung, gitu. So itu jangan sampai
nggak diperhatikan. Jadi 3 hal ini, tiga-tiganya harus diperhatikan. Okay. That's So, I'm looking at it as like, kalau soalnya ada subuh X sama subuh Y kayak gitu ya. Berarti yang di sini kita mesti pikirkan untungnya gitu ya. Untung gitu ya. Terus yang di sini kita mesti mikirinnya berarti adalah ada tunai gitu ya. Ada uang tunai atau tidak ada tunai gitu ya. Dan uang sama untung sama tunai dua-duanya ya pakai uang, tetap rupiah gitu ya. Gitu ya. Tapi ada yang bisnis yang ada untungnya, tapi ada bisnis yang nggak untung gitu ya. Betul. Pertanyaannya mungkin kalau saya mau lanjutin gitu, ada nggak Fred perusahaan yang untungnya nggak ada, tapi tunainya ada gitu. Untuk kalau di sini juga tunai ada, untung tidak ada gitu. Tentu kalau sesuai dengan Freddy yang ngomong, harusnya penangkapan saya adalah kita mau ada untungnya tentu, tapi kita juga mau ada tunainya gitu ya. Betul. Ini adalah tempat yang heaven on earth gitu ya. Bagi bisnis ya kira-kira begitu ya. Ya. Gitu ya. Tapi ada nggak Fred bisnis yang untung tapi tunainya nggak ada? Oh, banyak. Ah. Contohnya gini, misalkan saya berjualan, jualan sebuah produk, harganya 1 juta. Saya jual, oh bro, 10 nih, mau beli 10, diskon jadi 9 juta. Ya. Untung nggak? Sebenarnya masih untung, tapi hutang. Oke. Gitu, nggak dibayar. Ya. Bayarnya nanti 2 bulan lagi. Nah, di situ kita bisa mencatat penjualan, bisa mencatatkan untung, tapi uangnya belum ada. Oke. Itu kasusnya. Jadi kalau A adalah mungkin ya, dan ini mungkin teman-teman semuanya lagi mendengarkan ini, kalian bisa langsung mengecek di dalam bisnis kalian masing-masing. Untungnya ada, tapi tunainya ada gak? Gitu. Nah mungkin bisa jatuhnya di tempat sini ya. Jadi hari ini mungkin kita akan cerita, kalau teman-teman yang ada untung tapi gak ada tunainya, caranya ke sini nih, caranya gimana gitu ya. Nah kalau itu pertanyaan yang kedua, ada gak yang ini bro? Tunainya ada, tapi untungnya gak ada gitu. Oh, ada juga. Belum biasa, mesti lihat kamera. Belum biasa. Oke, jadi kalau ditanya ada nggak tunainya ada, untungnya nggak ada. Ada. Jadi contohnya gini, misalkan dalam kondisi seperti sekarang saya punya barang banyak, gitu ya, krisis, yang belanja dikit, terus stok barang numpuk. Oke. Ini paling ekstrim terjadi itu biasanya restoran. Oke. Gitu. Kalau nggak dijual, nanti rusak. Kalau rusak dibuang sama aja bohong, gitu kan? Jadi ya udah deh, jual murah aja. Oke. Diskon, sale 70%. Atau buy one get 3. Nah, untungnya hilang. Oke. Gitu. Tapi tunainya terima. Mau nggak mau. Gitu. Atau memang bukan cuma nggak mau, salah hitung aja sih. Ya, oke. Gitu. Tapi kalau ditanya kasusnya seperti itu kira-kira. Oke, berarti ini juga nanti kita mau bicarakan gitu ya, Fred ya. Bukan Freddy. Yang adalah tunainya ada, untungnya nggak ada. Gimana nih caranya pergi ke tempat yang ideal, heaven on earth gitu ya, gitu. Heaven on earth, hoy gitu. Kalau gitu pertanyaan gini kan, kalau C ada nggak bro? Bisnisnya nggak ada untungnya juga nggak ada tunainya gitu. Kalau ditanya sih kemungkinan besar ada ya. Oke. Ada ya. Jadi kasusnya adalah gini, saya terpaksa melakukan penjualan, again karena produknya. Biasanya ini bisa terjadi karena barang obsolete. Oke. Gitu. Jadi yang paling sering kejadian itu fashion. Fashion itu perubahannya cepat. Oke. Gitu, perubahannya cepat. Kecuali kita mau nunggu 30 tahun lagi baru jual, karena biasa 30 tahun lagi muter kan. Ya. Nah, fashion itu obsolete. Ya udah obsolete, udah nggak dia bisa diapa-apain, udah berdebu juga di gudang. Ya udah jual aja. Gitu. Nah, jualnya misalkan kita kebetulan bukan jual retail. Jualnya sama another fashion company yang memang pengen. Yaudah deh, saya belinya banyak. Satu gudangnya saya beli semua, tapi saya ngutang 2 bulan. Gitu. Udah rugi, diutangin pula. Oke. Gitu. So, kalau sobatnya orang tanya gitu, lagi masa-masa krisis gini, Kak Freddy, gimana caranya saya tahu bahwa I still have to fight for this company or I don't fight for this company anymore. Kita mungkin mau shut down the business sebagai contohnya kayak begitu. Apakah grafik ini membantu nggak untuk membuat keputusan itu? Sebelum kita tentunya habis ini mau cerita tentang lebih detail lagi tentang untung itu artinya apa, tunai itu artinya apa ya. Tapi secara jawaban besar, apakah ini bisa nggak memberikan secara financial, bisakah kita memberikan kaidah kepada teman-teman sekalian how to use this untuk membuat keputusan as we are closing 2020. Oke.
Jadi kalau untuk basic things, ini bisa dipakai atau enggak? Bisa, gitu. Jadi biasanya memang this kind of matrix 2x2, 3x3 memang membantu kita untuk assessing, gitu. Nah, dengan ini, semua orang maunya di sini, gitu. Nah, mau di sini pun satu hal ya, kalau ada di kuadran sini, ada di sini happy. Tapi pengennya adanya di sini, kalau bisa adanya di sini. Nah gitu ya. Nah, tetap harus ada perspektif yang mau grow terus gitu. Nah, ya paling ekstrim kalau ada di sini ya. Kalau ada di sini udah keputusan masing-masing ya, mau dipertahankan atau enggak. Tapi biasanya challenge-nya adanya di sini. Good. Gitu. Adanya di A dan B. Di A dan B. Betul. Jika A udah jelas saya tahu saya untung, cuman apa yang harus saya lakukan supaya tunainya jadi ada. Gitu. Nah, what's next? Gitu. Nah, begitu juga dengan B. Oh, ini tunai udah ada, tapi gimana caranya naikin keuntungannya? Dalam perusahaan, measuring company setiap bulan penting adalah karena strategi itu bisa ditetapkan. Bisnis plan orang kan kayak gini akhir tahun bilang bisnis plan 1 tahun gitu. Nah, benar sih bisnis plan itu harus ada, projection itu wajib ada. Tapi gini, yang sepanjang saya ketemu banyak orang, setiap dalam beberapa bulan itu pasti sudah ada pivotnya. Pasti ada perubahan gitu. Apalagi 2020 ya. Belum 3 bulan, belum kuartal 1 selesai, sudah ada pivot gitu. Dan pivot yang besar. Nah, itu kita bisa lakukan dan harus lakukan karena tahu kondisinya kita. Gitu. Jadi setelah kita tahu apa yang terjadi sama kita, baru kita bisa take action. Oh iya, ternyata tunainya kurang. Yaudah naikin tunainya. Bukan naikin untungnya lagi. Kalau naikin untungnya, oh yaudah deh, untungnya dinaikin, boleh hutang deh. Jadi 90 hari, jadi 120 hari. Ya tunainya makin nggak datang. Gitu. Nah, strateginya kita ya berdasarkan apa yang hasil check up-nya kita. Gitu. Jadi this is a very basic thing, tapi very important karena ini mencakup ke semuanya. Tadi yang saya bilang, pertama keuntungan, kemudian cash flow-nya. Nah, ini kemampuannya kan muncul setelah pergabungan dari dua hal ini. Gitu kira-kira. Oke, very good. So, supaya teman-teman supaya punya satu ekspektasi yang baik, you need to be asking yourself, saya ada di posisi mana nih? Atau ini saya mesti kasih namanya D gitu ya, mungkin ya. Oke ya, jadi ada A, B, C, dan D. Mungkin bisa ambil waktu 10 detik untuk berpikir sebentar. Bisnis saya seperti apa ya? Sebelum kita habisin mau cerita tentang untung itu apa, dan tunai itu apa, kita mau cerita tentang, saya ini mungkin, saya rasa bisnis saya adalah bisnis yang untungnya bagus, cuman tunainya saya nggak punya. Itu adalah A. Atau bisnis saya adalah tunainya kenceng, tapi bisnisnya sebetulnya kropos. Atau tidak ada untungnya, rugi, aliasnya rugi gitu ya. Itu namanya B. Atau kita ada posisi mana nggak ada untung juga nggak ada tunai. Itu adalah C. Dan tentu sebagian daripada kalian mungkin dalam posisi D, yaitu adalah, saya lagi, ini ada D1, ada D2, ada D3 gitu ya. Bagus itu ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada yang, tapi intinya apa? Untungnya ada dan tunainya juga ada. Jadi iurannya juga ada. So A, B, C, D. Alright, so mudah-mudahan sampai saya menjelaskan, teman-teman sudah membuat sebuah pilihan gitu ya. Kayaknya bisnis saya ada di A, di B, di C, atau di D. And so Fred, kalau oke, sekarang kita mungkin bisa cerita tentang cuman keuntungan terlebih dahulu. Boleh. Dan mungkin ngajar kita seperti seakan-akan ini pertama kalinya kita mengenal namanya adalah profit and loss, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bahasa Indonesianya. Kita akan belajar dari Profesor Freddy Dermawan cerita tentang untung itu, atau orang kalau bahasa Jepangnya namanya, kalau cuan itu artinya apa sih? Silakan Pak. Pertama-tama saya baru tahu cuan itu bahasa Jepang. Oke. Pertama-tama kalau dalam laporan laba rugi, pasti start pertamanya itu adanya di penjualan. Nah, penjualan itu kemudian masuk di bawahnya itu ada HPP, atau biasanya disebut harga pokok penjualan, gitu ya.
Pengurang dari penjualan sama HPP ini adalah laba kotor. Laba kotor. Saya tulis dulu aja ya. Ya. Biaya operasi. Kemudian ada laba operasi. Biaya non operasi. Terus terakhir laba bersih. Oke. Jadi kalau ditanya standarnya laporan laba rugi itu penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti ini yang selalu kita tahu paling atas tabnya adalah penjualan. Penjualan plus gitu ya. Biasanya dikurangin sama HPP. HPP itu apa? HPP itu adalah semua biaya yang terkait langsung sama penjualan. Ya misalkan kita jual barang, jual makanan, gitu ya, jual makanan ya berarti bahan baku makanan, semua minyak dan segala macam, termasuk juga packaging kardus, gitu. Atau memang kita juga ada berhubungan sama ini, apa namanya, pengiriman. Oh, kayak sekarang kan makannya di rumah kirim. Nah, biaya kirim masukin di sana. Tambah kurang dapat laba kotor. Laba kotor hanya mengurangi harga pokok penjualan directly gitu. Nah, biaya operasi ini biasanya adalah biaya-biaya yang kita keluarkan terkait operasional sebuah kantor, sebuah perusahaan gitu. Gaji karyawan, sewa kantor, sewa gedung, atau sewa kios yang memang biayanya muncul secara rutin dan berhubungan sama operasional perusahaan. Dikurangin dari laba kotor mengurangi biaya operasi, muncullah laba operasinya. Gitu. Nah, kalau biaya non operasi, ini yang nggak berhubungan langsung sama operasional perusahaan. Contoh, pajak. Gitu. Contoh juga bunga bank atau bunga pinjaman gitu. Nah, ada juga depresiasi atau amortisasi. Setelah itu baru kita dapat laba bersihnya. Gitu. Nah, perspektifnya dari semua ini yang mana yang penting? Kalau buat saya ya semuanya penting gitu. Cuman ada urutannya yang mana dulu. Nah, kacamatanya mau lihat apa dulu? Gitu. Kalau memang oh iya laba kotor saya bagus gitu ya, tapi laba bersihnya nggak bagus. Kalau tadi kita bilang tunai sama untung ya memang kita refleksnya sama laba bersih gitu. Nah, tapi kalau ditanya this is the very basic yang kita harus punya dalam sebuah perusahaan. Ya. Gitu. So, thank you Freddy untuk menjelaskan ini. Let's do this. And so, Kak Freddy, kan kita dagang jualan, pada akhirnya tentu mau cari laba, mau cari keuntungan. Jadi di sini kalau saya lihat, Kak, ada 3 macam keuntungan nih. Ada laba kotor, ada laba operasi, ada laba bersih. Mungkin daripada teman-teman ada yang nanya gitu. Ribet amat bikin bisnis, Kak. Ngapain dibikin ada 3 macam laba? Bikin aja pokoknya jualannya 100, untungnya ada 20, udah pokoknya 20% selesai gitu. Ngapain ribet-ribet dipikirin ini apa? Pertanyaannya adalah kenapa keuntungan perlu diukur dalam 3 level yang berbeda-beda? What do you think about that? Oke. So, kalau case-nya seperti ini bagus, bersihnya udah 20%. Tapi kalau ditanya levelnya kenapa harus diukur berbeda-beda? Oke, pertama-tama laba kotor. Laba kotor itu, saya ambil contoh ya. Misalkan HPP-nya 30. Dapat nih laba kotornya berarti 70 dong. Ya. Berarti ekuivalen 70%. Betul. Saya bantu ya. Nah, memperbesar laba kotor akan membantu kita
menentukan biaya harga pokok penjualan. Oke. Gitu. Jadi contoh, sebentar ya, saya panjangin dulu. Misalkan biaya operasinya di sini 40, kok gini? 40, 30, 10. Ya. Gitu ya. Nah, biaya operasi ini sesuatu yang biasanya fix. Setiap perusahaan ya rutin bayar karyawan, rutin bayar sewa. Ini adalah biasanya kita juga sering bilang ini biaya tetap. Ya. Fixed cost gitu ya. Minimal kita harus menghasilkan laba kotor untuk mengcover kita punya biaya operasi. Gitu. Nah, kalau enggak, udah pasti ujung-ujungnya rugi. Ya. Gitu. Nah, kembali lagi, kita nggak akan bisa mendapatkan keuntungan dari laba kotor, keuntungan dari kita punya laba operasi 70 kurang 40 30 kalau ininya laba kotornya tuh nggak 70. Ya. Standar nih ya 40, kita mau at least minimal dapat 40 di sini. Gitu. Revenue-nya 70% kira-kira berapa ya? Anggap deh 50 90 gitu kira-kira. Ya. Nah, so menentukan 3 laba ini akan sangat baik buat kita tahu di mana yang harus kita kontrol setiap bulan. Kalau laba kotornya sudah baik, berarti ibaratnya penjualan sama HPP-nya sudah baik. Ya. Ininya nih, operation-nya yang kusut. Ya. Misalkan gaji karyawannya terlalu banyak. Ya. Karyawannya kebanyakan nganggur. Atau kalau memang ternyata laba kotornya yang kurang oke. Tadi kita bilang 70%. Yang sekarang kok jadinya 50% ya? Ya. Oh, karena modal belinya kemahalan. Ya. Harga minyak naik. Harga bahan baku naik. Sehingga UMR dinaikkan. UMR ada di sini. Ya. Betul. Ya. Bonus. Ya. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang kemudian kita tahu yang mana sih yang harus dikontrol. Gitu. Jadi mengetahui labanya yang mana, menentukan yang mana harus dikontrol. Jadi gini, simpelnya deh saya ketemu nih. Untuk menentukan laba kotor, berarti ini yang dikontrol. 2 ini. Ya. Gitu. Untuk menentukan laba operasi, ya dikontrol ini. Ya. Gitu. Untuk menentukan laba bersih, yang dikontrol ini. Ya. Gitu. Simpelnya gitu. Ya. Kalau kita lagi cerita tentang lagi masa krisis, biasanya waktu orang bilang saya lagi kesulitannya adalah langsung pokoknya ceritanya adalah di sini dia gua negatif. Betul. Gitu ya. Jadi kalau sekarang apa yang Freddy lagi katakan adalah kita mesti pertama melihat dulu apakah kita kesulitan bisnis kita dihasilkan karena biaya beli kita, harga pokok penjualan kita terlalu mahal. Betul ya? Gitu. Betul. Ya. Nah, tapi biasanya orang kalau bisnis ya, khususnya kalau restoran semuanya kayak gitu. Ya pokoknya saya jual satu piring semuanya Rp50.000. Gitu ya. Kita taunya adalah pokoknya cost-nya pokoknya Rp25.000. Untung dong di sini Rp25.000 kan kayak gitu ya. Ya. Tapi waktu di biaya operasionalnya semuanya is just a kitchen. Tapi kita sewanya bukan sewanya nggak perlu di samping jalan raya dong. Sewanya di dalam kompleks ruko yang ada di dalam di ujung juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kita ambil di depan sehingga mungkin di sini harganya itu terlalu besar sehingga membutuhkan jualan. Ini kan penjualan harga price dikalikan dengan quantity ya. Price-nya Rp50.000, quantity-nya berapa? Berarti kita mesti jual quantity yang begitu besar hanya untuk bisa cover kita punya biaya operasional supaya laba operasional tadi masih nol di situ. Betul. Gitu ya. Ya. Jadi kalau sekarang lagi krisis, kenapa kita perlu 3 level? Is because so you need to double check on this one karena lagi krisis itu kita mesti tahu, oh ternyata selama ini biaya operasional kita terlalu besar. Betul. Sehingga bukan bisnisnya yang tidak sehat.
sebetulnya ininya mah oke-oke aja gitu. Betul. Cuman kita perlu quantity yang terlalu besar hanya untuk bisa laba operasional kita nol. Kayak gitu ya. Jadi oleh karena itu kita kecilkan biaya operasional, tempat gak usah yang di jalan raya, tempat gak usah yang paling prime, tapi kita mungkin mundur sedikit gitu Betul. ya, atau segala macam, sehingga akhirnya ini karena jumlahnya lebih kecil, maka penjualan lebih kecil. Bisnis dalam krisis kadang-kadang kuantitinya yang berkurang, bukan harganya yang turun. Ya. Kuantitinya cuma yang turun, tapi pada saat kuantiti turun, biaya operasional turun, labanya menjadi lebih masih tetap oke gitu ya. Betul. Do I get it right or what do you think? Yap, betul. Jadi memang pada akhirannya kuncinya adalah manajemen, gitu. How we manage our company, gitu. Tapi kita nggak bisa manage dengan baik kalau kita nggak tahu numbers, gitu. Oke. Oh, thank you for this. Nah, gini, biasanya banyak orang tahu laba kotor saya sudah oke. Tadi David ambil contoh 50.000, 25.000. Ininya oke nih, 25.000 gitu. Tapi selama ini ya kalau lagi rame, tadi kan David bilang kuncinya ada di quantity kan? Ya. Gitu. Ya, kalau selama nggak krisis orang rame datang, dengan krisis berkurang yang datang. Nah, jangan sampai dalam masa krisis sama masa nggak krisis biaya operasinya sama. Ya. Gitu. Ya kalau kayak gitu kan namanya kuantitinya turun, ya pasti penjualannya turun, gitu. Nah, Mungkin supaya siapa tahu ada yang masih nggak dapat gitu ya. Ini adalah harga dikali dengan quantity ya. ya, Sebuah ya, ini rumusan penjualan gitu ya. ya, Nah, jadi berarti ini kalau 50.000 harus ada 50 kali 10 gitu semuanya gitu ya. Ya. Nah, jadi berarti ini adalah 500.000. Ini adalah 250.000 gitu ya. Ini 250.000 gitu ya. ya. Nah, sorry. Mengetahui laba operasi, ya kan tadi saya kasih tahu, ini kuncinya kan ada di sini, gitu ya. Kalau manage ini, jadi kalau saya nih suruh manage perusahaan, pertama-tama saya akan tanya, yang mau dinaikin itu apa? Laba kotor, laba operasi, atau laba bersih? Gitu. Pasti pada ujungnya semua orang mintanya laba bersih. Betul. Tapi secara spesifik kita harus tahu yang mana dulu mau diberesin. Kalau laba kotornya, ini yang sudah kita lagi hitung, ini mau diberesin, ya udah kuncinya cuma dua ini. Jangan mikirin ini. Fokus aja di penjualan, yaitu berapa harga jualnya, berapa kuantiti penjualan, sama harga pokok penjualan. Yang lain-lain nggak usah dipikirin. Kalau mau mikirin laba operasi, pikirin biaya operasinya aja. Gitu. Apakah operasional saya terlalu besar? Apakah operasional saya ini sudah cukup atau belum? Yang kemudian, ya relate sama laba kotornya. Kan gitu, tadi saya bilang ada minimalnya berapa? Ya minimalnya kalau di sini 250, kalau anggap 200 gitu ya. Masuk. Ya. Gitu. Nah, kalau 200 berarti target laba kotor saya setiap bulan minimal 200. Minimal 200 berarti penjualannya minimal 400. Di bawah dari itu, kita punya isu, ya pasti nggak untung. Gitu. Nah, isunya lagi, ya nggak bakal bisa penjualannya 400. Berarti ininya harus di squeeze. That's good. Gitu. Nah, tapi kuncinya sama. Laba operasi, perhatikan dua di atasnya. Biaya operasi, laba kotor. Udah ini aja, laba kotornya, ya nanti baru kita pikirin di sini. Jadi kenapa di breakdown? Karena memang dalam company kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan untuk manage semuanya. Ya memang di manage itu satu-satu. Berhubungan sama operational, nggak berhubungan sama penjualan. Yang walaupun intertwine, gitu. Itu sih, kalau dari saya. Okay, that's very good. So, masih banyak yang kita bisa ceritakan, tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep nih ya. Gak cuma sekedar lagi kena krisis, mari kita potong semua biaya kita, atau mari kita tutup kantor kita, atau mari kita paksa lagi terus supaya bisa genjot lebih penjualan. If you look at yang warna hijau di sini, kita bisa melihat bahwa it matters untuk kita mengetahui di line apa, di garis apa
aktivitasnya semuanya berbeda-beda. So there's a lot of things that we can discuss more. Tapi ini cerita untung. Sekarang kita mau cerita tentang tunainya ada di mana, ya gitu ya, cash flow di mana. So Profesor Freddy Dermawan, mari silakan menjelaskan kepada kita seperti kita baru pertama kali mendengar kata cash flow. What is cash flow, Profesor? Go ahead. Oke, cash flow. Cash flow itu arus kas ya, arus kas. Cash flow ini biasanya terbagi dalam 3 hal. 3 hal yaitu ada beberapa aktivitas gitu ya. Kita sebutnya aktivitas. Aktivitas. Nah, aktivitasnya itu ada operasional. Saya tulis operasi aja ya. Terus ada investasi. Investasi sama pendanaan. Gitu. Jadi ada 3 aktivitas besar dalam kita running kita punya perusahaan. Apa sih bedanya dari 3 hal ini? Operasi, investasi, sama pendanaan. Operasi ini terkait dengan kita punya operasional perusahaan. Apapun yang kita lakukan setiap hari, day in, day out, semuanya ada di aktivitas operasi. Nah, contohnya apa di dalamnya? Yaitu tadi saya bilang ada hubungan sama penjualan, terkait sama HPP, semua biaya operasi. Ini semua ada di dalam aktivitas operasi kita. Nah, ada lagi aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini apa sih? Aktivitas investasi ini adalah investasi yang dilakukan dari sebuah perusahaan untuk supaya operasionalnya bisa jalan. Contoh, saya mesti beli mobil untuk bisa kirim barang, misalkan. Atau saya harus beli laptop. Atau harus beli furniture. Meja kursi, gitu. Nah, ini bukan sesuatu yang kita lakukan setiap hari dalam kita punya perusahaan. Nggak day in, nggak daily. Tapi harus kita lakukan in order supaya operasional perusahaan bisa jalan. Itu investasinya kita. Kalau pendanaan, ini biasanya pilihannya cuma 2 lah ya. Pendanaan itu adalah utang, pinjam duit, atau modal kerja. Gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam perusahaan terkait dengan pemegang saham biasanya. Gitu. Ini modal kerja, atau hutang. Gitu ya. Biasanya ini straightforward banget sih kalau pendanaan ya. Tapi kalau ini nggak ada, modal kerja nggak ada, ya ini semua nggak ada yang beli gitu. Ya memang urutannya jadi pertama-tama mau bangun usaha, modalnya mana? Ada apa enggak? Udah ada modal, bisa beli laptop, bisa kerja, gitu. So 3 hal ini jarang-jarang kejadian nih. Bisa jadi dalam satu periode waktu, 1 tahun, ini cuma terjadi 1 kali di awal, gitu. Ini juga sama, jarang-jarang terjadi di awal, nanti bisa tahu growing ada lagi gitu ya. Kalau ini setiap bulan, selalu, gitu. Jadi ini tentang arus kas, cash flow. Ini aktivitasnya, pendanaan, investasi, sama operasi. Nah, yang kita mau cuman masalah dari aktivitas ini arus kasnya seperti apa? Arus kas. Ini aktivitasnya, arus kasnya ya arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Nah, dalam running, menjalankan sebuah perusahaan, bulan demi bulan, kuncinya cuman, ya nggak cuman sih, tapi salah satu kunci utama, arus kas dari operasi setidaknya positif. Kalau misalkan kita bilang dalam waktu 6 bulan, gitu ya, negatif,
gitu. Sedangkan hari ini kita modal kerjanya ada 50. Ya kalau negatif di sini udah habis. Betul kan? Modal kerja ada 50, negatif 10 setiap bulan dalam kita punya operasional. Di bulan kelima itu duitnya habis, uangnya habis. Gitu. Ada tidak adanya penjualan, ada tidak adanya untung. Ini terkait hanya tentang arus kas tunai yang tadi David bilang. Gitu. Nah, kuncinya memang cuma satu, arus kas dari operasional positif. Kalau hari ini modal kerja ada 50, setiap bulan positif, ya ujung-ujungnya ini ya pasti naik terus. Plus 100. Jadi 100 di sini. Arus kas, tunai. Gitu. Oke, so mudah-mudahan nih teman-teman jelas ya gitu ya. Jadi saya lihat Freddy biasa kalau ngajar tentang ini ngomongnya 3 kali lebih cepat, sudah lebih pelan. Sekali lagi saya lihat ada begitu banyak pertanyaan. Thank you for asking. Dan kita akan coba untuk menggarapnya ya supaya kita bisa jawab semua pertanyaannya. Tapi sebelum kita menjawab semua pertanyaan kalian, sekarang dengan cepat Fred, kita mau cerita tentang tadi yang nomor A dan B khususnya. Yaitu adalah ada yang untung tapi nggak punya tunainya, dan ada yang punya tunainya tapi nggak punya untungnya. Let's do pertama-tama adalah untungnya ada jelas. Jadi di lembar yang pertama yang di sini, lembar yang di sini secara keuntungannya ada, ya kan? Tapi secara arus kasnya tidak ada, negatif atau lebih ketat gitu mungkin ya. Nah, maybe bisa digambarkan dan supaya kita bisa memberitahukan kalau semuanya itu posisinya demikian, apa-apa saja mungkin beberapa hal yang mesti diperhatikan. Satu lagi adalah mungkin karena bisnis itu lebar sekali dan kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan dan semua industri, mari kita menggarapnya sebagai contohnya mungkin F&B, restoran gitu ya. Jadi untungnya ada, tunainya tidak ada. Profesor Freddy Dermawan, what do I do? Oke. Biasanya ada metode lah ya, namanya siklus arus kas. Tapi ini biasanya jarang terjadi di F&B. Tapi kunci dari siklus arus kas ini berhubungan sama piutang, hutang, sama inventory. Apa itu inventory, Bu? Stok. Persediaan. Persediaan, thank you. Oke. Nah, kunci dari kita punya arus kas positif atau negatif terkait dari untung atau tidaknya adalah gini. Kalau kita jualan, oke, biasanya kita bilang penjualannya 100. Pertanyaannya dari 100 ini, berapa yang masuk kas, berapa yang jadi piutang? Mungkin supaya nggak bingung ya, piutang itu adalah kalau orang ngutang kita. Kalau hutang adalah kita ngutang orang lain, gitu ya. Nah, dari penjualan 100, berapa sih yang masuk sebagai kas? Misalkan kita bilang 30. Yang piutang 70, gitu. Piutangnya 70 nih di sini. Terus misalkan kita beli bahan baku segala macam, hutangnya berapa? Nah, hutangnya 30. Tapi ini measurement-nya adanya di hari. Gitu. Jadi kalau David ngutang Freddy, piutang ya, nilainya 100.000, tapi 70 hari. Berarti 70 hari dari sekarang, baru saya akan terima uang tunai 100.000 dari David. Nah, periode waktu ini yang jadi isu. Ini supaya nggak salah, saya ambil contoh. Tadi penjualan 100 ya, saya tulis aja ya biar nggak lupa. Penjualan 100. Tunai 30. Piutang 70. Pertanyaannya piutangnya berapa hari? Misalkan di sini 30 hari. hari. Gitu. Hutang. Misalkan nih saya ngutang orang cuma boleh dikasih 5 hari.
anggap sama-sama 100. Inventory atau persediaan, saya beli barang, nggak bisa langsung jual, masuk gudang dulu 30 hari. Good. Nah, ini kalau di total, ini jadinya, kembali. Ini 5 hari. Ya. Gitu. Nah, artinya apa? Siklus kasnya saya 5 hari. Gitu. Jadi saya boleh ngutang segala macam. Utang. Ini negatif. Ini positif. Berarti ini 55 hari. Hari ini saya beli barang. Day 1. Gitu ya. 100. 55 hari kemudian baru jadi uang. Kenapa? Ya. Masuk gudang dulu 30 hari, baru kemudian bisa dijual, diutangin lagi 60 hari. Tapi saya kebetulan boleh ngutang orang 5 hari. Ya. Jadi 55. Ya. Nah, ini terkait masalah untung atau enggak, ini mempengaruhi kapan uang ini masuk ke kita. Gitu. Jadi, siklus arus kas ini yang jadi kunci utama supaya yang tadi kita gambar tentang cash flow statement. Gitu. Kapan uang ini masuk. Jadi, kalau ditanya dalam untung sama tunai, untung itu lebih kita punya performance. Apakah kita performing well atau enggak, laba atau enggak, untung atau tidak. Nah, tapi kalau masalah uang, kuncinya adalah kapan. Gitu. Bukan cuma besarannya, tapi kapan uang ini bisa masuk. Nah, dan kapan keluar juga. Begitu juga sama inventory, kapan kita keluarin barangnya. Kalau nyetoknya 1 tahun ya nggak masuk-masuk kan. Ya. Nah, jadi bisa mengatur kapan itu akan membuat kita punya keuntungan dalam mengatur kita punya uang tunai gitu. Jadi piutangnya kalau bisa serendah mungkin. Jangan sampai orang ngutang kita lama-lama. Ya. Simpen barang di gudang, jangan lama-lama. Yang ini ya kalau bisa ngutang orang selama mungkin, tapi dengan cara yang benar ya. Ya. Gitu. Negosiasi boleh hutang berapa lama. Bukan maksudnya jangan dibayar-bayar. Ya. Gitu. Jadi kuncinya itu. Caranya kurangin waktu durasi piutang. Jadi ditagih. Ada orang ngutang ditagih gitu. Barang jangan lama-lama di gudang, dijual. Negosiasi sama vendor supaya kita boleh dapat keringanan waktu pembayaran. Oke. Karena siklus prestasi ini berhubungan dengan penjualan. Pada saat ekonomi lagi baik, penjualannya gede. Jadi walaupun tunggu 55 hari, tapi setiap 55 hari kita punya jumlah arus kas positif yang besar masuk ke bank account kita, kalau saya boleh katakan begitu ya. Nah, tapi kan kalau sekarang kan lagi krisis. Menurut Freddy, sekali lagi teman-teman kalian mesti tahu bahwa kita lagi gak kasih resep ya. Jangan ini ditelan bulat-bulat, that's why kita ada Q&A. Tapi apakah benar bahwa berarti salah satu caranya supaya siklus arus kas kita lebih sehat di masa-masa krisis begini, inventory mungkin kalau kita dulu belinya 100 unit, karena itu harga yang paling murah yang kita bisa dapat. Kalau lagi sekarang mungkin kita belinya lebih mahal 10%, 15%, tapi mengakibatkan inventory level kita lebih rendah sehingga bisa stay-nya lebih pendek. Ini plus 30 menjadi lebih pendek, maka berarti kita akan lebih baik untuk manage kita punya perusahaan secara finansial during the crisis time. Will that be the right way to mengatakan inventory ini turun terus demikian? Boleh ya? Ya. Kan tadi kita ada gambar ini ya tentang tunai sama untung. Betul ya? Kan kondisinya kalau kita ambil sekarang case-nya adalah kita untung, tapi tunainya nggak ada. Sehingga let's say kita ada di poin ini. Yang David barusan bilang, ya udah deh saya beli barangnya nggak sebanyak itu, tapi diskonnya juga nggak segede itu. Sehingga untungnya berkurang dong.
Ini aku taruhnya di sini. Oke. Untungnya berkurang ke kiri kan? Ya. Tapi uang tunainya lebih banyak yang kita bisa reserve. Ya. Ini bisa pindah ke sini. Atau misalkan bisa sampai di sini. Memang untungnya berkurang. Tapi at least kita ada di ini HOE-nya David nih. Heaven on Earth. Ya. Gitu. Karena kuncinya gini, kita lagi mau pindah dari kuadran sini, pindah ke kuadran sini. Good. Gitu. Nah, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Ya. Betul, memang untungnya berkurang. Berkurang. Nah, cuman kita harus tahu kuadran kita ini berapa. Misalkan kita bilang untung di sini 20, gitu, 30. Ya kan? Ya, ininya berapa? Kan setiap orang beda-beda, setiap perusahaan beda-beda. Ini punya perhitungan masing-masing. Gitu. Jadi ada yang harus dikorbankan untuk in order supaya masuk sini. Gitu. Ya kalau bisa naik begini aja sih ya puji Tuhan ya. Ya. Gitu. Tapi nggak selamanya itu terjadi. Selamanya akan terjadi sesuai dengan idealisme yang kita mau. Betul, Okay. betul. That's why memang ada hal-hal yang harus kita sacrifice sedikit. So this is sangat baik banget ya untuk teman-teman berhenti di sini, lihat nih sebentar. Ini mudah-mudahan dengan grafik yang kita gambarkan membantu kita untuk berpikir. Berarti ada pergerakan di mana saya bilang saya dengan senang hati menurunkan keuntungan saya, tapi dengan tujuan supaya tunai saya meningkat sehingga bisa naik dari sini pergi ke sini. That's what Freddy is saying. Jadi dalam bergerakkan sebuah bisnis selalu ada timbal balik. Saya turunkan untung supaya saya punya ke tunainya, availability-nya saya naik ke atas. Seperti yang Freddy tadi udah gambar, kalau kita bertahan di sini, di kuadran yang di sini, apa yang terjadi adalah mungkin dalam waktu seperti yang tadi Freddy gambar, berarti adalah dalam waktu 5 bulan, kalian akan kekurangan uang. Ya. Nah, lagi krisis, kekurangan uang pula, kita mau minta dana, bank tidak mau memberikan, dan investor tidak mau mengeluarkan, maka akhirnya bisnis kita mulai negatif nih. Berarti mulai dari kantong kantor, sekarang merogoh ke kantong pribadinya kita. Untuk minta, bulan depan kita kurang uang nih, kita kurang 10. Padahal bisnisnya untungnya gede pula, gitu. Tapi dengan sacrifice menurunkan untung, membantu kita untuk mencapai titik positif tunai yang lebih baik. Just klarifikasi, saya yakin saya sama Freddy pasti sama. Yaitu adalah di masa-masa krisis begini, yang lebih penting kalau ini adalah A dan ini adalah B, kita akan bilang bahwa tunai lebih penting daripada untung. Setuju? Sebagian besar setuju. Sebagian besar setuju. Pada prinsip dasarnya, apalagi kalau kita bisnisnya adalah bisnis retail seperti restoran. Betul. Tunai lebih penting daripada untung. During a time like this, tunai lebih penting daripada untung. Jadi kita jangan terus ngototnya adalah apalagi gini nih. Kita bilang gini, naik aja harganya. Kalau harganya kita naikkan, untungnya tambah gede. Oh, berarti kita malah kebalikan. Kita bilang gini, kita mau untungnya tambah besar. Gitu. Kadang-kadang kalau kayak begini, kalau ini turun pula ke bawah, ini berarti membawa kita pergi ke tempat ini. And this is a very dangerous place to be in a time like crisis like this khususnya. Karena financing is a very difficult way to do it, ini menjadi aktivitas yang sangat berbahaya. Ya. Tidak berbahaya kalau yang melakukan bisnis, kantongnya sendiri semuanya tebal sekali. Dan Anda bisa sustain semuanya 20 bulan, 30 bulan mau negatif terus, so what? Ya. Nah, berarti nanti dalam kasus yang Freddy gambarkan, setiap 55 hari, berarti untungnya tambah gede dong. Berarti dia datangnya semakin besar di tempatnya kita, and we are fine. Nah, kita bisa sustain 5 bulan, 8 bulan, atau 10 bulan punya negatif arus kas. Kayak gitu ya. Yap. Oke, Fred. Jadi ini ada pertanyaan dari sini nih. Pertanyaan ditanya sama teman-teman kira-kira begini nih. Tadi kan di sini ada penjualan. Gitu ya. Gitu. Terusan di sini kalau dipotong dengan HPP, kita bilang kita dapatnya adalah laba kotor gitu. Jadi pertanyaannya Fred adalah begini, Kak Freddy. Yaitu adalah penjualan tadi katanya adalah harga dikali dengan quantity. Kan gitu. Laba kotor saya kurang besar, Kak Freddy. Jadi apa yang saya lakukan? Apakah saya meningkatkan price saya? Apakah itu satu-satunya cara untuk meningkatkan laba kotor saya? Itu pertanyaan dari peserta pada hari ini. Oke. Caranya ada beberapa. Jadi
pertama-tama betul price dinaikin. Sorry ya. Jadi price quantity. Jadi kita ambil contoh ini 10.000, ini 100. Dapat jangan 100 ya. 10.000 100.000. HPP, by the way ya Fit, ngomong-ngomong HPP itu punya matriks yang sama ya? Juga price kali quantity. Betul. Ya. Ini kalau kita bilang penjualan, di sini HPP, gitu ya? Sama. Misalkan kita bilang di sini 6.000, kuantitinya 10, berarti 60.000. Laba kotornya 40.000. Ya. Kan gitu. Asumsi kalau gitu biaya operasional saya semuanya 60.000. Ya. Jadi laba kotor saya kurang besar, Kak. Betul. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, sama. Atas kurang bawah, naikin atas kurangin bawah. Ya. Pertama-tama strategi naikin pricing. Tadinya 10.000, boleh nggak jual 11.000? Boleh-boleh aja. Gitu. Selama jangan sampai kuantitinya jadi nggak ada yang beli. Good. Gitu. Atau ada cara lain nggak? Bisa pricingnya sama, kuantitinya dinaikin. Jualnya sama 10.000, bisa kuantitinya 20. Ya berarti kan jadi 200.000. Ya. Gitu. HPP, boleh nggak dikurangin? Oh, by the way, HPP ini 10 selalu ikut ini ya. Jadi nggak bisa bilang jual 10, kuantiti penjualan 10, kuantiti pembelian 5. Itu udah pasti 10, 10. Gitu. Jadi ini selalu ikut. Kemudian next, turunin HPP. Turunin HPP, misalkan cari supplier yang lebih bersahabat pricingnya. Tadi David kasih contoh masalah inventory, beli lebih banyak, siapa tahu bisa dapat diskon lebih besar. Ada bahasa ekonominya, namanya adalah economies of scale. Ya, bisa cek di website namanya economies of scale. Economies of scale, bahasa Indonesia nggak tahu, jadi diperiksa nanti economies of scale dan bahasa Indonesianya. Sama, saya juga nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi untuk menaikkan laba kotor ada 1, 2, 3. Oke. Nggak ada yang lain. Ini aja. Oke. Gitu. Naikin harga jual, kurangin harga beli, jualan lebih banyak. Ya. Nah, mungkin kalau udah dari sini kita bisa cerita tentang sekarang Kak Freddy baru menunjukkan bahwa ada 3 option, 3 alternatif, yaitu adalah kita meningkatkan harga. Bisnis adalah pertanyaan ditanya oleh peserta. Ini tentu bisa, gitu ya. Dan harga cuma bisa dinaikkan kalau seumpamanya contohnya supply di pasar rendah. Betul ya? Jadi contohnya vaksinasi, contohnya rapid test, masker pada saat awal daripada itu, harga mudah untuk dinaikkan karena barang nggak ada di pasar. Karena barangnya langka atau barangnya susah didapatkan, maka harga mudah dinaikkan dan sebagai akibatnya harganya naik, kuantitinya juga ikut naik. Ya tentu revenue-nya menaik. Gitu, so, otomatis kita mendapatkan jumlah laba kotor yang lebih besar sehingga bisa cover ini. Oke, so that's satu-satu melakukan. Option yang kedua adalah dengan kuantitinya dinaikkan. Kalau kuantiti dinaikkan dengan price yang disamakan, berarti nanti di bawahnya ada yang namanya biaya marketing atau biaya jualan yang mungkin lebih tinggi. Karena supaya bisa menaikkan, supaya kita bilang begini, beli 3 dapat 1 gratis. Berarti cost-nya tapi harus meningkat gara-gara itu. Karena ada program marketing yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu adalah dengan harga pokoknya yang diturunkan. Kalau harga pokoknya diturunkan, maka marginnya di sini instead of Rp6.000 semuanya jadi Rp4.000. Berarti di sini jadi Rp60.000 instead of Rp40.000. Nah, setelah kita dapat itu, kita bisa membuat beberapa variasi. Contohnya adalah harganya diturunkan, price-nya diturunkan, kuantitinya dinaikkan. Pertanyaannya adalah, ini juga ada bahasa ekonominya ya, namanya adalah price sensitivity.
Gitu ya, itu bahasa bisnis juga ya. Nah, price sensitivity artinya adalah harganya kalau kita turunkan 10%, apa yang akan terjadi kepada kuantitinya? Ada barang-barang tertentu, contoh mobil-mobil yang sangat mahal sekali, harga barang diturunkan 10%, penjualannya mungkin cuma naik 10%. Apakah itu baik? Di dalam masa krisis, jawabannya adalah baik. In a good economy, dia bilang nggak baik. Maka harganya selalu selangit, nggak pernah turun ke bawah. Betul ya? Tapi ada barang-barang tertentu, harga turun 10%, penjualannya naik langsung 2 kali lipat. Nah, itu sebagai contoh-contoh yang bisa dilakukan. Dan juga secara bisnis, kalau kalian mau menaikkan laba kotor, ada lagi cara-cara lain. Contohnya adalah kita menambahkan kartu kredit, penerimaan kartu kredit, penerimaan debit card, penerimaan semuanya itu Marketplace payment. marketplace payment. Thank Fintech. you. Fintech kayak begitu. Kenapa? Karena pada saat kita meningkatkan itu semuanya, memudahkan pasar atau customer untuk bertransaksi dengan kita, sehingga penjualannya menjadi meningkat. Cost-nya menambah di sininya HPP ini tadi harga beli barangnya untuk jualan barang ini, tapi di sini ada biaya lagi namanya merchant fee. Gitu. Tetapi pada saat turun ke bawahnya sudah pasti nggak 40.000. Karena penjualannya meningkat dan oleh karena itu laba kotornya juga menjadi lebih besar. Alright, for some of you I know you guys are thinking something else, but that is finance accounting level 201, level 101, that's what I think we need to be thinking about. Oke, Fred masih stay di sini sebentar, masih di sini sebentar, yaitu adalah saya baru mulai buka usaha dan saya masih usaha kecil. Uang kantor sama uang pribadi saya masih gabung jadi satu. Kalau dipisah, Kak, saya nggak bisa, besok nggak ada makanan gitu, Kak. Gitu. Jadi kantor sama rumah sekarang semuanya gabung jadi satu. What do I do? Saya kelihatan Freddy ketawa-ketawa. PLL mana tadi? Oh, satu lagi. Bersihkan. Udah. Oke. Jadi idealnya nggak pernah, kalau saya sih selalu menyarankan untuk selalu memisahkan uang kantor sama uang pribadi. Nah, salah satu cara paling efektif adalah gini, anggaplah diri kita sebagai orang kerja. Gitu. Jadi kita terima gaji dari kantor, misalkan 5 juta ya, 5 juta. Gitu. Nah, ini akan menjadi bagian dari biaya operasi perusahaan. Gitu. Nah, karena kalau enggak, measure-nya susah. Kapan setiap kali ada untung, laba bersih, berapapun itu, selalu akhirannya masuk ke kantong owner yang memang argumennya adalah buat makan. Gitu. Tapi dengan itu kita jadi nggak bisa memberikan dampak sama perusahaan, gitu. Contoh lah, kalau kita bilang semua keuntungan yang ada itu berbanding lurus sama uang yang diterima, semua penjualannya tunai gitu. Nah, kalau ini diambil, berarti kesempatan kita untuk mengembangkan perusahaan jadi nggak bisa, gitu. Karena uangnya habis. Tadi yang David bilang economics of scale, gitu. Beli lebih banyak, dapat diskon lebih banyak. Nah, ini nggak bisa karena uangnya habis. Gitu. Nah, kalau saya, secara pribadi, saya selalu menyarankan untuk si empunya, owner, ambil gaji aja dari kantor. Gitu. Tentuin gajinya berapa, ya kalau memang udah kusut ya gajinya yang penting cukup makan, cukup tidur. Gitu. Jangan dinaikin terus. Ya, sama aja dong, ambil dari bawah. Ya. Nah, jadi anggaplah diri kita sebagai karyawan, menerima gaji. Nah, itu adalah bagian dari memang biaya kantor setiap bulan. Gitu. Nah, pertanyaannya gimana? Iya, enak kita bisa tentuin, tapi kalau nggak bisa bayar gimana? Ya berarti company hutang sama kita. Ya. Bulan depan ada lagi kan? Ya kalau nanti bulan depan ada, ya dua-duanya dibayar. Ya. Gitu. Jangan nanti dibuang juga.
Ya. Gitu. Itu disiplin. Ya. Jadi memisahkan uang kantor dan uang pribadi artinya nggak sembarangan ambil uang kantor. Gitu. Gimana caranya? Tentuin gajimu. Itu sih. Ya. Jadi bukan tunggu karena uangnya banyak, jadi saya boleh ambil sebanyak-banyaknya. Kalau uangnya sedikit, ya apa boleh buat juga suka ambil ya semuanya gitu Itu ya. nggak boleh. Jadi nggak boleh ya. Jadi kita mesti jadi dengerin kakak Freddy kasih tahu nggak boleh. Jadi kalian perlu untuk fokus untuk kasih tahu adalah gajinya berapa dan kemudian ya bayar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke. Nah mungkin di sini saya menambahkan beberapa hal kalau semuanya kalian semuanya digajinya seperti dalam hal ini sebenarnya Rp5.000 gitu ya. Digaji Rp5.000, tapi kemudian let's say kantor cuma bisa bayar Rp2.000. Kalau cuma 1 bulan cuma bisa bayar Rp2.000, itu berarti adalah bulan itu adalah bulan yang kebetulan. Ya, jadi ya bulan itu kita kekurangan uang untuk bayar kalian. Bulan depannya dibayar lagi Rp3.000. Tapi kalau setiap bulan kantor kalian hanya bisa bayar kalian Rp2.000, sedangkan kebutuhan pribadi kalian adalah Rp5.000. Ingat bahwa saudara memilih untuk menjadi pengusaha, tidak mau jadi pegawai. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar kalian harus punya pendapatan di luar daripada bisnis kalian sendiri. Baik itu mungkin cuma, semuanya jual nasi goreng, supaya bisa dapat Rp3.000 setiap bulan. Atau pada saat saya pertama kali memulai gitu, uang kantor lebih kecil daripada kebutuhan pribadi saya. Jadi itu sebagaimana saya pergi jadi tukang kirim koran. Jadi mencari mata pencaharian sebagai profesional sambilan running the business. Sampai bisnisnya bisa memenuhi. So memang tidak ideal sama sekali. Tetapi kalau kita tidak melakukan disiplin yang barusan Freddy kasih tahu, apa yang terjadi adalah kita akan terus berada di sebuah lingkaran yang tidak ada berhenti. Kita terus bilang gini, oh kurang uang terus nih, gimana nih, terus muter terus di situ. Akhirnya kita tidak pernah keluar daripada dilema kita. So, if you want to be an entrepreneur, dan kebetulan kantor belum bisa, itu adalah salah satu contoh di mana kita perlu untuk melakukan extra activity untuk cover kita punya back. Bukan menunjuk kepada perusahaannya dan mengatakan adalah why is the company not doing what it's supposed to do. Dengan cara demikian, maka kita punya uang ekstra untuk bisa melakukan marketing sebagai contohnya, punya uang ekstra untuk melakukan acara-acara yang lain gitu. Sehingga apa? Bisnisnya bertumbuh. Kalau bisnisnya bertumbuh, maka penjualannya meningkat, kemudian laba kotor kita meningkat, biaya operasional kita bisa ditanggung oleh perusahaan, sehingga satu hari kita mencapai angka 5.000 yang kita inginkan. Ya mungkin ini jawaban yang pendek, tapi mudah-mudahan membantu kalian untuk berpikir tentang, how do I deal with this particular situation. Alright, bicaranya udah agak berat nih, kita switch sebentar. Ada yang nanya, bedanya accounting sama financing apa? Terus kita kalau jadi entrepreneur, yang mana yang lebih penting? Sebenarnya bedanya itu cukup gampang. Accounting itu masa lalu, finance itu masa depan. Gitu. Jadi kalau ditanya dalam sebuah perusahaan, tim accounting itu bertanggung jawab untuk beresin kita laporan keuangan berdasarkan data yang ada. Jadi accounting is your fact, fakta, gitu, your condition. Jadi ini kalau timeline, this is today, ya. Everything here, ini accounting. Segala sesuatu yang di sini, gitu. Jadi simpelnya adalah accounting berhubungan sama data, fakta yang dipresentkan apa adanya, gitu. Ya A, B, B. Nah, yang kemudian salah satu tim yang nangkep data dari tim accounting adalah tim finance. Adalah untuk what's next. Nah, makanya salah satunya bentuknya adalah projection atau budgeting. Gitu. Berdasarkan semua data dari tim accounting. Ini turunannya biasanya laporan keuangan. Gitu. It's very simple. Very good. Jadi pertanyaan juga cepat lagi, yaitu adalah, Kak, perusahaan saya dulu 100 juta rupiah,
saya terima gaji. Sekarang perusahaannya udah dapat 1 miliar. Gaji saya boleh naik berapa persen? Tergantung Ah, gitu. Jadi misalkan omsetnya tadi 100 juta, gajinya X, terus 1M, gajinya boleh naik berapa kali lipat. Saya nanya juga dulu sih laba kotornya emang berapa banyak gitu, berapa persen. Nah, tapi saya juga punya kepentingan terhadap perusahaan gitu. Jadi gini, boleh nggak gajinya dinaikin, anggap deh tadi kan 100 jadi 1M ya. ya. Ibaratnya boleh nggak naik 10 kali lipat? Ceritanya kan gitu. Buat saya gini, yang mau digedein Kalau kemarin terima 1 juta boleh naik 10 kali lipat. tergantung. Karena gini, yang mau digedein itu company-nya atau owner-nya gitu. Jadi kalau buat saya, kalau semuanya ditarik masuk ke kantong owner, kapan company-nya jadi gede kan gitu. Nah, biasanya saya pakai moral checking sendiri sih. Gini, boleh nggak kalau misalkan kamu minta gaji sekian ya, XX di sini ya. Gini deh, kamu hari ini resign, kita bayar CEO profesional, mau nggak bayar yang sama? Very good. Kalau nggak mau, berarti gajinya kegedean. Ya. Gitu. Kalau mau, ya mungkin itu standarnya. Gitu. So, buat saya, apalagi kita perusahaan tertutup ya, jarang banget ada benchmarking yang cukup jelas di Indonesia tentang berapa sih gaji CEO untuk perusahaan X. Gitu. So, yang paling gampang, apalagi kita di gereja, it's a moral benchmarking. Gitu. Are you willing to pay? Mau nggak kamu nggak bayar gaji yang sama untuk profesional CEO yang kemungkinan besar performance-nya lebih bagus? Ya. Gitu. Itu sih. That's very good. Jadi satu adalah kalau kita kasih gaji itu kepada seseorang di running secara profesional yang namanya bukan saya, kamu mau nggak bayar harga dengan XXX gitu ya? Itu benchmark yang sangat luar biasa bagus sekali. Sebagian dari kalian mungkin pertanyaannya adalah kembali lagi ke pasar dan kemudian melamar kerja di perusahaannya orang lain dan dari situ melihat adalah orang lain mau kasih kalian honornya sebesar apa. So from there kita bisa mengenali apakah XXX ini sebenarnya kebesaran atau kekecilan. Atau diganti lagi dengan yang lain yaitu adalah dengan kita buka interview untuk orang-orang yang bisa mengisi pekerjaan yang sedang kita isi dan kita bisa melihat apakah orang-orang itu di luar sana mintanya harganya berapa dan itu menjadi semacam validasi if you may untuk layak nggak saya dibayar dengan harga seperti demikian, gitu ya. Oke, very good. Jangan lupa bahwa orang-orang lain yang semuanya bekerja tidak memiliki saham di dalam perusahaan itu, tapi kamu memiliki saham di perusahaan itu. Itu penting juga untuk digarisbawahi. Alright, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa bisa dengan cepat dijawab dengan 1-2 menit, yaitu adalah, boleh nggak Kak biar dijelaskan lagi biaya operasional dan biaya non-operasional, itu sebetulnya bedanya apa? Contoh-contohnya, kalau yang boleh lebih jelas dijelaskan apa bedanya. Dan sekali lagi, saya tambahkan pertanyaan di sini adalah, so what? Apa emang yang pentingnya untuk dibedakan dengan biaya operasional dengan biaya non-operasional sebagai seorang CFO, kenapa nomor ini penting? Oke. So, biaya operasional itu adalah semua biaya yang pasti muncul jika we run the company. Gitu. Jadi kalau kita doing on day to day, harus terjadi untuk supaya company-nya berjalan, gitu. Sewa kantor, bayar gaji, beli printer atau apapun itu, segala sesuatu yang memang harus ada untuk supaya perusahaannya bisa beroperasi. Nah, lebih gampangnya adalah non-operational itu apa, gitu. Non-operational itu biasanya ada 3, depresiasi, terus ada lagi bunga sama pajak. Gitu. Nah, mungkin kita akan accounting sedikit ya. Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Mana make it? Ya. The EBITDA. Oke. So, tadi bilangnya bedanya biaya operasi ya. Biaya operasi. Saya simplify sampai di sini dulu ya. Berarti kan di sini laba operasi ya. Ya. Terus di sini biaya non operasi, gitu kan? Terus baru laba bersih. Ya.
Saya boleh pakai bahasa Inggris ya. Yes. Biaya operasi ini biasanya kita sebut EBITDA. Yang artinya earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi earning before interest. Gua tulis di bawahnya. Alamat tulis, oke. Ya. Jadi Pak Guru nggak mau dibantu. interest, tax, depreciation, and amortization. Baru di bawahnya ini net profit. Jadi tiga hal ini adalah biaya non operasi, gitu. Jadi bunga pinjaman, bunga bank, tax perpajakan, sama depresiasi dari aset, gitu. Kalau amortisasi lebih ke bedanya depresiasi sama amortisasi. Depresiasi adalah dari aset Fisik. berwujud, betul, sama aset tak berwujud. Luar biasa. Aset berwujud dan aset tidak berwujud. Gitu. Kalau tadi sempat nanya dampaknya apa, gitu. Let's say gini, kita perusahaan yang pinjam uang dari bank, cukup besar, oke, interestnya tinggi, gitu kan. Nah, interestnya tinggi, kita bisa melakukan sesuatu. EBITDA-nya kan sama-sama aja dong. Ya. Biaya operasional kantornya sama-sama aja, nggak ada yang beda. Di sininya aja nih bayar bank, gitu. Nah, strateginya adalah melakukan pendanaan yang berbeda. Berarti ya udah deh, banknya ganti, gitu. Misalkan dari bank A diganti ke bank B yang dimana bunganya lebih rendah. Ya. Operationnya sama aja, nggak ada yang berubah. Ya. Cuman banknya aja kita ganti, atau sumber dananya kita nggak lagi pinjam uang, atau kita percepat aja pembayaran pinjaman. Operationnya nggak ada yang berubah, gitu. Day in day out karyawan semuanya sama, gitu. Very good. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya ya. Sekali lagi, guys, kalian bisa lihat di tulisannya adalah EBITDA. You Google it, put EBITDA, akan ada begitu banyak video, begitu banyak pengajaran out there yang sudah ngajar tentang EBITDA ini. Dari penjelasan sudah jelas sekali menurut saya. Waktu kita semakin menipis. Next subject is runway. Bagaimana caranya mengukur runway perusahaan kita, sekali lagi supaya nggak lari kemana-mana. Let's take a restaurant supaya kita stay di industri itu. Dan kemudian pertanyaannya adalah B-nya adalah benchmark apa yang saya perlu pakai untuk mengukur runway perusahaan saya. Oke. Makanya saya bilang ini runway-nya udah keren banget atau runway-nya udah jelek banget. How do I know that it's good or not? Oke. Sebenarnya kalau karena David tadi bilang Google, bisa juga Google on how to find your runway. Ya. Tapi gue kasih tahu yang bukan a formula, tapi it's a simple math, Simplified. gitu. Jadi pertama-tama define your monthly fixed expense, gitu. Jadi biaya bulanan yang kita selalu rutin keluarin itu berapa? Misalkan setiap bulan kita keluarin 500.000, gitu. Monthly, bulanan, dan fix, gitu ya. Ya biasanya sih take and give, rata-rata segini. Nah kalau ditanya idealnya runway-nya, kalau ditanya hari ini saya punya uang 3 juta, sederhananya adalah 3 juta dibagi 500.000. Kita punya 6 bulan punya runway, gitu. Jadi kalau setiap bulan kita negatif 500.000 setiap bulan, hari ini kita punya 3 juta, di bulan ke-6 uangnya habis jadi 0, gitu. Kalau punyanya 2 juta berarti 4 bulan, terus aja seperti itu. Nah makanya tadi saya bilang ini berkaitan sama operational cash flow, gitu. Arus kas operasi kita. Kalau ininya enggak negatif, positif, ya runway-nya biasanya sih jarang ada yang mau ngitung runway ya, orang positif terus kok, gitu. Nah biasanya runway itu dipakai untuk company yang memang negatif cash flow, Ya. gitu. Jadi this is the simplified version untuk calculate kita punya runway, gitu. Kalau ditanya idealnya
kalau bisa punya 6 bulan lah. Oke. Gitu. Punya 6 bulan punya runway, it will be nice to have. Kalau must have 3 bulan. Karena kalau enggak setiap minggu jantungan. Ya. Setiap minggu cuma mikirin nanti gajian gimana. Ya. Gitu. Jadi minimal 3 bulan. Tapi kalau bisa 6 bulan will be very healthy. Tapi jarang ada yang mau pakai sampai 6 bulan. Tapi apa ya? I will suggest minimum 3 months. If you can have 6 months and then you have room to grow. Gitu. Jadi punya 3 bulan, bisa sampai lebih dari 3 bulan, then you understand, oh I can grow my company. Lebih ke situ sih. Ya. Jadi dengan kata lain adalah 6 bulan ini berhubungan dengan adalah apakah 6 bulan dari sekarang kita jadi untung dan punya cash flow positif. Kalau itu maka is worth untuk keep on fighting for. Secara lebih ekstrimnya lagi semuanya. Kalau semuanya ini adalah cuman 6 bulan, tapi habis itu tetap rugi dan tidak ada cash flow untuk bisnis yang konvensional secara umum itu adalah lampu oranye-nya mesti hidup gitu ya. Lampu oranye bukan merah ya. Lampu merahnya mesti hidup. Nah, kalau dari saya baik sedikit. Kalau dari Coach Freddy langsung keluarnya adalah lampu merah harus hidup. Ini adalah sesuatu yang jadi berbahaya sekali gitu ya. Karena dengan kata lain adalah what are you guys doing? Apa yang kalian lakukan dengan bisnis kalian? Untungnya tidak bertumbuh, tunainya juga tidak bertumbuh. Jadi untuk apa kita menghabiskan 3 juta selama 6 bulan to cover all the expenses, tapi tidak sebenarnya menghasilkan hasil apa-apa. Betul. Kira-kira gitu, oke ya. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut di sini adalah untuk yang bulanan ini sih Fred, kan ini bisa ada 2 kan, bisa minus 500 ribunya mulai dari titik gross profit atau dari laba kotor, atau bisa dimulai dari laba operasional, gitu ya. Nah kan dua-duanya adalah operational activity soalnya, gitu. Nah would you like to give more advice kalau soalnya minus 500 ribunya dari sini udah mulai minus gitu, atau minusnya itu dari laba operasional? Oke. Laba ini kan adanya di laporan laba rugi. Ya. So kalau yang masalah ini adanya di arus kas. Betul. So everything about your cash on monthly basis. Penjualan, ini udah termasuk penjualan, udah termasuk pembelian, udah termasuk bayar gaji, semua on monthly basis. Apapun itu yang terjadi setiap bulan. Ya, tapi kan walaupun ini keluarnya adalah di tunai dan tidak berhubungan langsung dengan laporan laba rugi, tapi kita kan perlu menelusuri kenapa kok saya minus 500 ribu setiap bulan, gitu. Nah, maka dari sana kita bisa tahu bahwa minusnya itu adalah dari laba kotor aja udah, kita udah rugi nih ceritanya. Ya. So kalau benchmarknya pasti larinya di sini. Ya. Gitu. Nah kemudian seperti yang tadi kita bilang, kalau mau tahu laba operasinya, perhatikan biaya operasi sama laba kotor. Mau memperhatikan laba kotor, lihat penjualan sama HPP. Tapi kalau ditanya, ini reflect-nya, direct-nya sama laba operasi. Gitu. Oke. Very good. Masih ada pertanyaan pendek-pendek yang menurut saya layak dibicarakan. Yaitu adalah, kapan saya tahu saya harus simpan uang itu untuk dana cadangan, dan kemudian kapan saya tahu bahwa saya safe untuk bisa melakukan investasi dan bukan hanya bermain bertahan? Oke. Conventional way, seperti yang tadi saya bilang, minimal punya cadangan itu 3 bulan. Ini ideal, gitu. Jadi kalau sudah punya cadangan 3 bulan, habis itu mau injek gas, boleh deh. Mungkin ibaratnya gini ya. Kayak setir mobil gitu. Kalau bensinnya di bawah 1/4, biasanya udah pada hati-hati tuh mau ngegasnya pelan-pelan gitu ya. Takut nanti habis di jalan. Nah, kalau ada setengah, berarti kan kita punya apa ya? Punya margin, punya room untuk melakukan mau akselerasi, mau mempercepat gitu. Jadi mungkin the perspektif adalah gini, Beb. Kalau ini dalam 1 tahun, at least kita punya batas minimum. 3 months kita punya ini, apa namanya? Runway. 3 months. Me personally, ini adalah batas minimum. Gitu.
selama ini belum fulfilled, ideally jangan terlalu ngegas dulu deh, gitu. Apalagi terlalu beresiko, gitu. Again, ini berhubungan berbeda juga terhadap industri tertentu. Ada industri tertentu yang bisa jadi bukan 3 bulan tapi harus 6 bulan. Ya. Gitu, yang heavy intensif dalam building the facility. Gitu. Atau ya bisa jadi industri lain lagi. Gitu. Jadi batas minimum 3 bulan, habis itu mau ngegas. Nah, ngegasnya seberapa kencang? Ya inilah. Ada di sini ya ini. Ya. Gitu. Kalau ada di sini ya monggo. Gitu. So, dari saya minimal yang 3 bulan jangan diapa-apain. Ya. Gitu. Sisanya boleh. Oke, good. Bukan formula, satu gambaran, dan kalian perlu menggunakan wisdom untuk memilih untuk perusahaan kalian masing-masing. Oke, lagi pertanyaan lagi yang mungkin saya suka baik di sana. Diskon. Diskon itu masuknya di mana, Kak? Masuknya di COGS? Apa COGS? HPP. Di HPP, di biaya operasional, maksudnya di mana? Dan berapa besar saya bisa memberikan diskon? Oke, penjualan, HPP, laba kotor, ya. Ini rumus kita kan. Diskon itu ada di mana? Diskon itu adanya di sini. Gitu. Diskon itu mengurangi nilai penjualan. Gitu. Jadi kita akan mengenali penjualan kotor sama penjualan bersih. Gross revenue sama net revenue. Nah, net revenue itu setelah dipotong diskon. Gitu. Jadi diskon posisinya ada di situ tuh, di tengah-tengah penjualan sama HPP. Ya. Gitu. Jadi ada bedanya antara net revenue penjualan bersih dibandingkan net profit. Yaitu adalah laba bersih. Betul. Okay, betul. Jadi kalau ditanya boleh berapa? Ya. Terserah. Tergantung strategi. Gitu. Apa yang sedang kita lakukan. Berhubungan juga sama price sensitivity. Gitu yang tadi sempat di-mention. Karena gini, ada sweet spot tertentu yang memang value ini kita dapat quantity terbesar dalam penjualan. Atau memang kita baru entry point the market, yang mau nggak mau diskon. Gitu. Kalau ngomong F&B, kalau saya tuh paling suka orang buka seafood, aduh, udah deh, kasih diskonnya banyak deh. Kenapa? Seafood itu cepat rusak. Gitu. Kan kalau memang rasanya enak ya pasti orang balik kok. Ya. Gitu. Jadi diskon ini something yang subjektif. Gitu. Subjektif unless the market is already sudah mature and then kita sudah punya benchmarking. Gitu. Kalau enggak it's very subjective. Gitu. Oke. Langsung ada pertanyaan lanjutan lagi. Kita punya waktu kira-kira 13 menit, so let's do this. Kalau runway saya 2 bulan, what should I do? Kan tadi katanya minimum 3 bulan gitu ya. Sekarang saya cuma tinggal 2 bulan aja. Apa aja yang saya bisa lakukan, opsi-opsi apa yang saya lakukan secara keuangan. Dan kalau semuanya sesuai dengan apa yang Freddy gambar, sekarang saya punya runway-nya 6 bulan. Then what do I have to do? Oke. Sambil nyari ya. Banyak juga yang coret-coret. Oke. Runway itu, kan tadi kita bilang laba kotor. Naikin laba kotor itu, naikin harga jual, kuantitas penjualan, sama turunin HPP. Nah, tadi kan saya bilang runway itu satu lagi terkait sama laba operasi. Berarti di sini ada biaya operasi dong. Yes. Biaya operasi. Biaya operasi ini ya sama, diturunin juga. Jadi ada poin keempat di sini ya. Ya. Gitu. Yang mana yang kita harus lakukan untuk naikin runway dari 2 bulan menjadi 3 bulan? Jawabannya ada di 4 hal ini. Ya. Naikin harga jual, naikin kuantiti penjualan, kurangin pembelian, sama kurangin biaya operasi. Ya. Ini yang berhubungan sama P&L. Ada nggak yang lain? Tadi kan saya sempat bilang tentang siklus arus kas. Nah, itu mempengaruhi juga. Gitu. Ya, collection, nagih dipercepat.
gitu. Bayar orang boleh dinego untuk lebih lama sedikit. Ya. Gitu. Barang di gudang jangan disimpan lama-lama, cepat-cepat dijual-jualin. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk memperpanjang kita punya runway, gitu. Nah, tadi pertanyaan keduanya apa? 6 bulan, boleh seberapa kencang gitu ya? Ya. Kalau udah 6 bulan, boleh seberapa kencang? Gambarnya ada di sini. Fit, kita nulis kok banyak banget ya? Supaya ngerti. Ada di sini. Boleh seberapa kencang? Ya, adanya di mana? Kita lagi ada di mana? This is your apa ya? Bahasa kerennya adalah margin. Margin. Ini Margin. your availability untuk investing. Your margin. Gitu. To invest. Gitu. Nah, mengerti kalau setiap kali kita investasi, pasti ya ada dampaknya. Harus hati-hati. Diprediksikan, nah ini tim finance bekerja nih, bukan tim accounting. Diprediksikan dalam 6 bulan ke depan, kalau kita melakukan investasi, dampak terhadap arus kas kita seperti apa. Gitu. Nah, kalau seberapa kencang, walaupun udah mentok di sini, biasanya sih yang saya sering ketemu tergantung orangnya, subjektivitas, sama tergantung marketnya. Gitu. Ya itu something yang di luar finance ya. It's a market and economy gitu. Tapi kalau ditanya, ya you have all the luxury, the more semakin tebal punya, ya you have the luxury untuk injek gas sesuka-sukanya sih. Very good. So, masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya begini. Dia tanya adalah, saya punya 3 revenue stream. Revenue stream yang satu begitu profitable, tapi revenue stream saya yang nomor 2 dan nomor 3 tidak. Tadi nggak yang revenue stream yang A menutupi kerugian daripada revenue stream yang B dan yang C. Apakah itu healthy atau tidak healthy? But before you go do that, mungkin ada yang tidak tahu revenue stream apa? Mengalir Roh Kudus gitu maksudnya. Jadi bisa mungkin dijelaskan revenue stream itu apa dan kemudian menjawab pertanyaannya. Oke. Tadi kita bilang ada penjualan, HPP, laba kotor. Misalkan kita di sini ada 300, terus di sini ada 150, nanti 150. Nah, revenue stream itu adalah kalau kita punya, let's say 3 bisnis unit, gitu. Ini total revenue. Terus di sini kita punya unit A, unit B, unit C, gitu. Bisa jadi kalau misalkan kalau tadi kita ambil contoh F&B, saya itu suka memisahkan revenue makanan sama revenue minuman, gitu. Karena saya punya teori, most likely minuman itu yang ngasih profitability paling besar dibandingkan makanan, gitu. Kalau ditanya, saya suka hitung aja es tehnya berapa. Nah, misalkan di sini kita punya penjualan 150, 100, dan 50. Ini totalnya ya, biar nggak salah. Nah, di sini kita bilang nilainya 100, ini 20, ini 30, 50, 80, 20. Gitu. Gini ya, Fit ya? Ya. Oke. Nah, revenue stream itu adalah pemisahan dari apa ya? Kita punya revenue model gitu. Jadi revenue stream itu turunan dari revenue model kita. Kita punya revenue model sekian, sekian, dan sekian. Nah, inilah hasilnya. Misalkan jual makanan, jual minuman, yang ini jual tempat. Maksudnya jual tempat, misalkan gini, saya punya satu tempat, saya jual makanan sama minuman, terus saya juga, Fit, mau jualan di tempat saya nggak? Gitu. Misalkan, contoh aja. Jadi, sesuatu hal yang berbeda, gitu. Atau kalau misalkan servis, ya jasa yang ditawarkan berbeda. Dipisah-pisah kenapa? Supaya bisa di-measure. Jadi tahu yang mana lebih untung. Kalau kayak gini, 300, 150, 150, ya udah selesai gitu. Kita jelas. Tapi kalau kayak gini, kita tahu yang paling menguntungkan itu adanya di sini. Gitu. Paling besar adanya di sini. Ini ya
Gitulah ya. So, kalau saya ditanya, strateginya apa ke depannya? Oh, jelas yang ini harus dilakukan paling besar effortnya. Tapi bisa jadi orang lebih suka ini. Ya udah nggak apa-apa, dua-dua ini dijalanin. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah boleh nggak revenue stream satu mengcover revenue stream lain yang kebetulan di sini masih rugi ceritanya gitu ya anggapannya ya. Nanti ini minus gitu. Nah, buat saya boleh-boleh aja terkait sama strateginya gitu. Kalau memang ini kita bisa prediksi dalam 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ini penjualannya akan bisa naik, terus pricingnya bisa diterima oleh market dengan pricing yang so-called normal karena selama ini masih diskon gitu contohnya. Dan ini kemudian bisa naik, boleh-boleh aja. Nah, boleh apa enggak? Pertanyaannya selalu saya refer back sama strateginya apa, yang mau dicapai apa, gitu. Jadi kalau ditanya, selama itu according sama strateginya, boleh. Nah, cuman gini, strategi sama performance-nya kalau align boleh. Maksudnya apa? Memang strategi saya dalam 3 bulan pertama memang di sini bakal negatif. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata sebenarnya strateginya ini positif, terus memang ada kesalahan perhitungan di bahan baku yang mengakibatkan kita punya penjualan salah harga, gitu. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan, gitu. Atau memang, oh ini udah 1 tahun begini, dipertanyakan lagi, emang mau diterusin, gitu kan udah jelas kurang oke, gitu. Itu dikembalikan sama the strategy of the company. Atau ada yang agak ekstrim, gini, memang saya jualannya C, ini bisnis utamanya, dan memang dia negatif. Tapi yang untungnya dari sini. Contoh misalkan gini, saya buka Ropang, gitu ya. Indominya gratis, bro. Pokoknya Indominya gratis. Jadi selalu datang ke sini makan Indomie gratis. Nah, kan negatif ya? Ya. Gitu. Atau misalnya Indominya 1.000, ya beli aja udah berapa ribu gitu kan. Tapi untungnya dari tehnya atau segala macam, boleh nggak? Ya, strategi bisnis. Boleh aja. Gitu. So, goes back to the strategy. Alright, so please help me to thank you Bapak Freddy Dermawan, kasih tepuk tangan, kasih good job Freddy, I'm so learning so much gitu. Mudah-mudahan kalian belajar banyak banget. Tak terasa 2 jam sudah mau habis waktunya. Izinkan saya untuk menutup saya diminta untuk menutup sedikit dengan kalau dari firman Tuhan cara menjelaskan apa yang kita baru jelaskan seperti apa. Jadi di Alkitab kita ada sebuah ayat firman Tuhan yang katakan, Tuhan Yesus katakan ada benih yang jatuh di tanah. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang bersemak belukar, dan kemudian ada tanah yang subur. Kita udah tahu bahwa di tanah yang 2 yang pertama dikatakan dia jatuh dan langsung disambar sama burung. Oke, dan kemudian ada tanah yang tumbuh, tapi kemudian baru tumbuh langsung mati. Ada yang cepat tumbuh, tapi kena kesulitan kemudian langsung mati. Oleh karena itu, we cannot remind you enough. Selagi kalian mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kalian perlu cari tanah yang subur. Tanah yang subur adalah tanah yang bisa bertumbuh. Nah, di sini saya mau menggambarkan sesuatu. Karena di tanah yang subur itu, firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan bertumbuh, dan dia akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Menariknya di dalam dunia bisnis, ada yang dinamakan S-curve analysis, yang bentuknya adalah kayak begini. Jadi ini titik A, ini adalah titik B, dan dia naik 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Menariknya begini guys, uang berapapun yang kalian punya di dalam bisnis kalian masing-masing, tunai berapa banyak yang kalian miliki, laba berapa banyak yang kalian miliki. Firman Tuhan mengatakan adalah, kalau imanmu hanya sebesar biji sesawi saja, dan kamu berkata kepada gunung itu beranjaklah, firman Tuhan katakan bahwa gunung itu akan beranjak daripadamu. So, what it means is that bisnis kita masing-masing, gak peduli bisnis kita, titik A-nya ada di mana. Karena titik A-nya kami berdua mungkin di sini. Sebagian dari kalian mungkin titik A-nya mulai dari sini. Ada yang titik A-nya di sini. It doesn't really matter. Pertanyaannya adalah jatuh di tanah yang subur atau tidak. Karena jatuh di tanah yang subur, dia harusnya naiknya begini. Kalau di sini, naiknya begini. Jadi tidak peduli dengan posisi apa. Tapi janji Tuhan adalah biji yang kecil, benih yang kecil, jatuh di tanah yang subur, dia akan meningkat di sini.
Oleh karena itu, semua yang kita bicarakan pada hari ini membantu kalian untuk melakukan proses accounting, melihat ke belakang, dan melakukan finance thinking, yaitu adalah melihat ke depan. Apa yang kita bisa lakukan? Yang terakhir, firman yang sama, benih yang jatuh di tanah yang subur, dituliskan 2 kali di dalam perjanjian baru. Dan yang kedua kalinya, sama-sama adalah Tuhan Yesus yang berkata, tapi dicatat oleh para muridnya dengan 2 pemikiran yang berbeda. And this again is a business term, karena tadi dia bilang 30 kali, 60, dan 100 kali. Dan dia katakan begini, kalau dia jatuh di tanah yang subur, dia akan berlipat kali ganda dengan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dengan kata lain, bentuknya menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. This, my friends, is what we call the bell curve analysis, dan semua bisnis kita, produk dan revenue stream kita memiliki pemikiran seperti ini. Jadi nanti waktu kalian kembali kepada finance kalian, melihat secara keuntungan maupun secara keuangan, kesediaan dana kita secara tunai, ada yang lagi meningkat begini 30, 60, 100, tapi ada juga yang lagi turun begini nih, 160, 30. And so now here comes the business. Pada saat dia sampai di sini, kita dengan dana yang ada di sini, kita naikkan lagi seperti begini. Dan pada saat dia di sini, kita naikkan lagi seperti begini. This is what we call the S-curve analysis. And when you go there, firman Tuhan katakan, kita akan naik dari satu glory kepada glory yang baru, dan glory yang baru, dan glory yang baru, dan glory yang baru. So thank you Freddy for spending time with us, ngajarin kita tentang finance. Mudah-mudahan kalian jadi lebih pintar semuanya, punya wisdom untuk bisa berupaya dan berplanning untuk tahun 2021. Sesudah ini, seperti tadi saya janji, kita akan cerita tentang JPCC Business Catalog. Karena itu, kita akan mengundang Ministry Koordinator daripada JPCC Marketplace, yaitu adalah Handoyo Lim. So, can you please help me to welcome Handoyo Lim? Hai Handoyo, apa kabar? Hi, hello everyone. Good. So, Thank you banget. Handoyo akan berbagi bersama dengan kita beberapa hal yang penting as we close tahun 2020. Dan juga Handoyo akan menutup kita di dalam doa. So Handoyo, the time is all yours. Alright. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Masih otaknya udah keluar asap saya rasa ya, karena dengerin begitu banyak wisdom, begitu banyak pengetahuan dari Freddy dan David. Help me to also thank them dengan mengucapkan terima kasih buat Freddy and David yang udah luar biasa banget membawa acara hari ini. Mungkin saya mau kasih sedikit prinsip yang cukup simpel. Menurut saya teman-teman semua sudah pernah dengar prinsip ini, hanya saya mau remind aja. Kalau buat kita sebagai anak Tuhan, ada satu prinsip yang penting yang perlu kita ingat ketika kita bicara mengenai uang. Saya mau ambil prinsip itu dari Lukas 16. Di situ ada Lukas 16 ayat 10. Prinsip ini berkata gini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ayat ini, secara pribadi, ayat ini berbicara sangat kuat dalam kehidupan saya, termasuk dengan cara saya berbisnis. Setia sama perkara kecil itu bicaranya apa? Know our numbers. Tahu numbers-nya kita. Bisnis itu ada proses yang harus mau tidak mau nggak bisa kita hindarin. Ada proses yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Tadi Freddy bicara di awal, dia bicara mengenai apa? Ketahui dan kenali your financial condition, your financial status, belajar baca laporan keuangan. Karena nggak bisa ada orang lain yang bisa baca itu dan kasih tahu cerita sama kita kalau kita nggak mau baca itu sendiri. Jadi know our numbers. Mungkin itu hal kecil. Kita anggap, saya kan jagonya jualan, fokusnya saya kan adalah bisnis. Saya jago cari omset. Keuangan, suruh orang keuangan yang urus. Guys, setia sama perkara kecil bicara mengenai apa? Nggak ada hal yang kecil. Semua hal itu penting dan untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari. Apalagi bicara soal uang. Karena di ayat itu dikasih tahu aja. Dikasih tahu juga bahwa uangnya itu sebenarnya bukan punya kita. Di situ dikasih tahu kalau kita nggak setia sama harta orang lain. Di sini saya percaya gini, Tuhan bicara ini adalah apa?
harta yang kita anggap punya kita itu sebenarnya harta titipannya Tuhan. Tuhan mau kita kelola itu dengan mindset yang benar, dengan setia sama perkara kecil, supaya Tuhan bisa bekerja melalui perkara-perkara kecil itu. Karena kita juga sama-sama belajar bahwa sesuatu yang excellent itu datang dari small things, the details yang kita perhatikan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. So, jadikan uang sebagai byproduct. Jangan dikejar uangnya. Kejarnya perkara kecil. Fokusnya kepada hal-hal yang harus kita lakukan setiap hari. No shortcut. Kita lakukan, kita setia sama perkara kecil. Uang itu akan datang mencari kita, berkat itu akan dikirimkan sama Tuhan untuk kita. Ya mungkin itu aja small prinsip yang saya mau bagikan siang ini. Nah, melanjutkan apa yang tadi David sudah sampaikan, saya juga mau memperkenalkan JPCC Marketplace menghadirkan yang namanya JPCC Marketplace Business Catalog. Ini versi digital, guys. Kalau beberapa bulan yang lalu, waktu di awal pandemi, kita pernah, nggak tahu mungkin teman-teman di sini pernah ingat, kita pernah membuat satu versi PDF. Nah, setelah kita buat satu versi PDF itu banyak banget yang nanya, gimana nih, saya telat ngasih data, atau saya pengen ngedit, bisa nggak? Atau foto saya kurang cantik nih, mau dibetulin gimana? Nah, karena itu versi PDF kan susah ya. Nah, makanya teman-teman dari Marketplace Ministry ini, setelah beberapa bulan, kita mengeluarkan the digital version. Ini kita bikin seperti Facebook-nya bisnis JPCC. Kita bikin gampang, kita bikin mudah, supaya teman-teman semua bisa akses ini. Nah, tujuan ini adalah untuk membantu kalian untuk memperkenalkan bisnis kalian, dan juga untuk mencari bisnis yang kira-kira bisa berpatar, dan juga untuk menilai siapa customer Anda, basically. So, saya mau mengundang teman-teman semua di sini. Of course, tentunya ini diperuntukkan untuk date member. Ya, jadi prosesnya di sini adalah di situ sudah ada linknya, teman-teman bisa masuk langsung ke linknya, dan di situ teman-teman bisa register. Nah, saya mau jelaskan sedikit proses registrasi. Ketika kalian meregister di situ, tolong dipastikan bahwa email yang dimasukkan itu adalah email yang terdaftar di MyJPCC Anda. Karena proses ini akan melalui verifikasi dengan MyJPCC, di mana, karena ini sekali lagi untuk date member, prosesnya akan melalui proses verifikasi. Setelah itu Anda akan dikirimkan email dengan link dan password Anda, di mana ketika Anda klik email tersebut, Anda bisa mulai isi data bisnis Anda. Ya, jadi silakan Anda pergunakan ini. Ya, saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan benefit dan manfaat dari bisnis catalog ini. Dan yang pastinya melalui bisnis catalog ini kita bisa saling memberkati, saling support, dan saling menguatkan usaha satu sama lain. Ya, bisnis catalog ini bisa diakses open for public. Jadi nggak harus jemaat JPCC, tidak harus date member, siapapun bisa melihat. Tapi untuk mengisi bisnis catalog ini hanya diperuntukkan untuk date member saja. Ya, itu saja dari saya. Sebelumnya juga saya mau terima kasih untuk teman-teman yang menciptakan, yang bekerja keras siang dan malam, lembur sampai gila-gila untuk coding bikin ini semua. Saya tahu ini belum sempurna, dan the best is yet to come. Akan melalui proses pembaruan, dan kalian akan merasakan dan akan melihat proses pembaruan dan perbaikan yang akan menjadi lebih baik lagi. Tapi dalam hal ini saya mau mengapresiasi teman-teman di Marketplace Ministry yang sudah menyiapkan ini untuk kita semua. Ya, itu saja dari saya.